Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dan segenap petugas ibadah mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu yang ketiga sesudah Paskah. Secara khusus, bagi yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, maupun bagi para simpatisan. Paskah adalah hari raya terbesar umat Kristiani untuk memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian pada hari ketiga setelah penyalibannya, yang melambangkan kemenangan atas dosa dan maut. Paskah membawa makna harapan baru, kasih Allah yang menebus, dan kehidupan kekal bagi orang percaya. Dalam rangka pertukaran pelayan firman Mupel Banten, pemberitaan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Rudianto STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Obor Banten, Tangerang Selatan. Kiranya ibadah ini membawa sukacita, menjadi berkat bagi hidup beriman kita, dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema dalam ibadah minggu hari ini adalah iri hati memadamkan kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan perbandingan, rasa tidak puas, dan kecemburuan yang dapat muncul dalam relasi dengan sesama. Kita diingatkan melalui bacaan hari ini dari Kejadian 37 ayat 1-11 bahwa iri hati yang muncul dalam hati saudara-saudara Yusuf membuat kasih dalam keluarga menjadi pudar, bahkan berubah menjadi kebencian. Firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa iri hati dapat merusak persaudaraan dan menegaskan dan memadamkan kasih. Karena itu, ibadah ini hari ini mengajak kita untuk memeriksa hati, meninggalkan iri hati, dan hidup dalam kasih yang mempersatukan, sehingga melalui hidup kita, kasih Allah tetap nyata dalam setiap aspek kehidupan kita semua. Mari mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan,
Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Biar Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Kita habiskan ibadah pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dari Yakobus pasal 3 ayat 16 sampai dengan 17 menyatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tulus ikhlas. Terimalah salam. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia.
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, mari mengaku dosa dan memohon pengampunan Tuhan. Ya Bapa Maha Kuasa, kami mengaku bersalah dan berdosa di hadapan-Mu. Engkau telah mengaruniakan Roh-Mu kepada kami, tetapi kami sering tidak dipimpin oleh Roh-Mu dan tidak hidup menurut firman-Mu. Sehingga kami berulang kali melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu ampunilah kami. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Tuhan, kami sering membiarkan hati kami dikuasai oleh kepahitan, iri hati, dan prasangka terhadap sesama. Kami sulit mengampuni, enggan mengasihi, dan kurang peduli terhadap kebutuhan orang lain. Padahal Engkau memanggil kami untuk hidup dalam kasih dan memelihara persaudaraan sebagai satu tubuh Kristus. Ampuni kami dan baruilah hati kami, agar kami mampu meninggalkan iri hati dan hidup dalam kasih yang tulus. Kepadamu kami mohon, ampunilah kami. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan
Bapa yang Maha Pengasih, inilah seruan doa kami. Ajarlah kami meneladani kehidupan Yesus Kristus, Putramu yang hidup dalam kasih dan kerendahan hati. Pulihkan hati kami dari iri hati dan penuhi kami dengan kasih yang mempersatukan. Kuatkan kami agar mampu hidup saling menerima, saling mengampuni, dan memelihara persaudaraan dimanapun kami berada. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dan bertobat, berita anugerah datang kepada kita sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Kasih dari Tuhanku membuatku berteduh. Ku rindukan kasih-Nya.
Bagi kita semua yang telah mengaku dan memperoleh anugerah Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintahnya dari Efesus pasal 4 ayat 31 sampai 32 yang menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kasih itu sama, kasih itu murah hati, ia tak cemburu, tidak memegahkan diri dan sombong. Kasih itu sabar, kasih itu bersahaja, kasih tak serakah, tidak mementingkan diri sendiri. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang segala perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih itu memaafkan, kasih tak pemarah, tak menyimpan kesalahan sesama. Kasih itu sabar, kasih itu tulus hati, kasih selalu ramah, sukacita serta damai sejahtera. Dalam kasih kita saling memahami, berbagi suka maupun duka bersama, tak memandang segala perbedaan, semua sama di hadapan Allah. Kasih itu sabar, kasih tak berkesudahan, walau dunia hilang, tapi kasih tetap ada selamanya. Saksian pujian PSPKP.
Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan pembacaan Alkitab kita. Kita masuk pada pemberitaan firman dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11 nanti akan dibacakan. Setelah kita temukan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus Yesus, Bapa yang kami sembah di dalam kuasa Roh Kudus-Nya yang hadir mempersatukan, mempersekutukan kami dengan kasih-Nya. Saat ini firman-Mu biarlah senantiasa yang kami rindukan dalam kerendahan hati kami berkuasa atas hati pikiran kami, agar sekembalinya kami dari ruangan ini ke tempat di mana Tuhan mengutus kami,
dalam keluarga kami, di dalam masyarakat, di tempat pekerjaan, kami di sana hidup berdasarkan firman-Nya. Terpujilah Engkau ya Kristus, bimbinglah kami ya Roh Kudus. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, lalukan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Kejadian 37, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ke-11, di bawah judul Yusuf dan kebencian saudara-saudaranya, yang menyatakan, Yakub tinggal di tanah Kanaan, di negeri tumpangan ayahnya. Inilah riwayat keluarga Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Ia biasa membantu anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang perilaku buruk saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf daripada semua anaknya yang lain, sebab Yusuflah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Ia menyuruh membuat jubah yang sangat indah bagi dia. Ketika saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka lebih mengasihi Yusuf daripada semua saudaranya, mereka pun membencinya dan tidak dapat lagi berbicara baik-baik kepadanya. Suatu kali Yusuf bermimpi, lalu ia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Itulah sebabnya mereka semakin membencinya. Sebab ia berkata kepada mereka, dengarkan mimpi yang kudapat ini. Kita tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Tiba-tiba berkasku bangkit dan tegak berdiri. Lalu berkas-berkasmu datang mengelilingi dan sujud kepada berkasku. Kata saudara-saudaranya kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Mereka semakin membencinya karena mimpi dan perkataannya itu. Kemudian ia mendapat lagi mimpi yang lain dan menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi lagi. Tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadaku. Ketika ia menceritakan mimpi itu kepada ayah dan saudara-saudaranya, ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa itu? Bagaimana mungkin aku dan ibumu serta saudara-saudaramu datang untuk sujud kepadamu sampai ke tanah? Saudara-saudaranya pun merasa iri kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus, Shalom. Firman Tuhan pagi hari ini bicara
terkait dengan tema iri hati, dan ada beberapa hal yang perlu saya dahului. Yang pertama, kita semua tahu cerita ini dan endingnya seperti apa, ujungnya seperti apa. Dan di pasal 45, satu situasi di mana tafsiran-tafsiran atau pikiran-pikiran daripada saudara-saudara Yusuf terbukti bahwa mimpi itu terjadi, bahwa Yusuf menjadi berkuasa dan mereka semua tunduk. Kita semua juga sudah tahu cerita itu. Tetapi tema ini memang agak khusus pada hari ini karena kita fokus pada istilah iri hati. Dan karena itu saya mendahuluinya untuk mengatakan bahwa kendati tema di ujungnya cerita ini berisi tentang satu pemulihan, bahwa dengan peristiwa saudara-saudaranya menjual Yusuf karena diakari dari sifat iri hati itu, sehingga kemudian Israel, keluarga Yakub diselamatkan, bukan berarti kemudian kita membenarkan cerita ini atau pikiran kita bahwa kan baik juga iri hati. Toh iri hati membuat Yusuf itu menjadi berkuasa. Tidak demikian ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya cerita ini kita semua sudah tahu. Tetapi yang pasti endingnya di pasal 45 itu bicara tentang Yusuf mengingatkan bahwa memang Tuhanlah yang mengutus aku sampai ke sini untuk menyelamatkan kalian. Jadi Tuhan yang menyelamatkan, bukan iri hati yang menyelamatkan. Begitu kira-kira. Mari kita masuk pada pasal 37 saja untuk melihat bagaimana situasi yang sebenarnya terjadi. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, keluarga nomaden itu keluarga yang hidup dengan gaya atau cara hidup yang sesungguhnya ada dalam kehidupan yang senantiasa berupaya bertahan, berupaya menjaga konsolidasi keluarga itu dengan menetapkan siapa yang paling terhormat. Jadi memang di dalam pikiran orang-orang yang berpindah-pindah hidupnya, nomaden itu, bahwa yang paling tertinggi itu ya pemimpin tertinggi yaitu ayahnya, kemudian turun kepada anak-anak yang lebih tua, sampai kepada anak yang paling bungsu. Itu pikiran yang sangat mendasar dalam cara mereka. Dan karena itu kita lihat cerita-cerita bagaimana Daud pun, ya kita lihat bagaimana urutan-urutan orang-orang yang diajukan untuk menjadi raja. Ternyata Daud yang paling terkecil itu ternyata semua terheran. Wah, masih ada yang terkecil ternyata. Jadi hierarki atau paternalistis, berpikir tentang siapa yang lebih kuat begitu, siapa yang lebih tinggi, itu sesuatu yang sangat dihormati, sangat dihargai pada waktu itu. Yang kedua, kita juga belajar dari bacaan firman Tuhan ini bagaimana sikap Yakub yang kemudian nampaknya sangat menghargai, sangat menyayangi, sangat mencintai Yusuf dari saudara-saudaranya. Namun Alkitab menjelaskan karena Yusuf lahir dari satu peristiwa, dari satu keadaan yang sebenarnya masih bagian dari janji Tuhan. Kira-kira itu Alkitab menjelaskan. Dan yang ketiga, saudara-saudara Yusuf ini menyadari bahwa ayahnya melakukan sesuatu yang rasanya tidak cocok begitu. Karena masih ada yang lebih tua, yang masih ada yang harusnya dihormati, dihargai, tetapi ayahnya melakukan itu. Hal itu menyebabkan adanya kebencian. Hal itu menyebabkan adanya ketidaksukaan saudara bersaudara pada saat itu. Keluarga ini ada dalam perjalanan mereka di mana Tuhan yang disembah dalam kehidupan mereka,
Tuhan yang dimuliakan dalam hidup mereka adalah Tuhan yang keluarga, ya. Jadi El ini adalah Tuhan yang senantiasa ada dalam pergaulan dengan mereka. Jadi sesembahan hidup mereka ini Tuhan yang senantiasa dekat dengan keluarga mereka. Istilahnya di tanah pada masa itu mereka hidup di mana Allah senantiasa sangat dekat sekali sama mereka. Namun apa yang terjadi dalam cerita ini kemudian kita lihat bahwa Yakub juga sebenarnya tidak setuju apa yang dilakukan Yusuf, yang memunculkan pertanyaan mengapa Yusuf menceritakan itu mimpinya. Dan kemudian kita bertanya kembali kenapa mimpi menjadi hal penting pada masa itu. Mimpi sebagai sarana pada masa itu sebagai perjalanan masa depan. Jadi tidak heran juga sampai saat ini masih ada orang yang berpikir bahwa mimpi itu memiliki hubungan masa depan. Seperti itu. Jadi mimpi itu semacam satu jembatan-jembatan kecil yang mengarahkan kita kepada langkah kaki kita kepada masa depan. Dalam pikiran seperti itulah mereka hidup bernomaden dalam kehidupan ini. Karena beberapa ahli mengatakan bahwa mungkin pada masa itu dan pada masa itu mereka masih hidup di dalam cara berpikir yang sangat rasional yang membutuhkan semacam pendekatan imajinasi yang bisa didapatkan hanya dalam mimpi-mimpi mereka. Dan karena itu mimpi itu sesuatu yang sangat serius pada waktu itu. Oh, kalau sekarang Bapak Ibu ceritakan tentang mimpi Bapak Ibu kepada orang apapun, Bapak Ibu orang tidak percaya sekarang. Tidak ada orang percaya. Saya mimpi begini, saya dapat mobil, omong kosong kau cerita. Sekarang kerja itu baru dapat mobil. Kalau kau mau kerja, kalau kau tidak kerja, tidak bisa. Oh, besok saya jadi presiden, omong kosong ceritamu itu. Kenapa? Dari mana kau tahu? Saya mimpi katanya. Tidak ada cerita. Tapi pada masa itu mimpi sesuatu yang menjadi jembatan masa depan. Sesuatu yang menjadi imajinasi masa depan begitu. Karena itu ada orang sekarang itu kalau istilahnya jangan takut bermimpi katanya, karena mimpi gratis katanya kan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu percaya dengan mimpi tanpa perjalanan langkah kaki hidup, jadi mimpi sekarang adalah semacam visioner cara pandang kita. Kalau itu dianggap sebagai positif, ya mungkin itu juga yang dimaksud dengan peristiwa dalam Yusuf ini, bahwa Yusuf menceritakan mimpinya semacam visi atau vision atau penglihatan ke depan tentang masa depan baginya. Mengapa mereka membenci? Itulah iri hati. Jadi singkatnya iri hati itu sebenarnya tidak senang orang lebih daripada kita. Tidak senang orang melihat orang lebih daripada keadaan kita. Seperti itu. Itulah iri hati sebenarnya. Jadi akar iri hati adalah sebenarnya melihat orang lebih baik dari kita. Seperti itu. Ada ibu-ibu tiba-tiba baik-baik saja sebenarnya tiba-tiba masuk rumah sakit. Kenapa? Lambungnya naik. Kenapa lambungnya naik? Dokter bilang kasih minum obat lambung, besok lagi kembali lagi masuk minum lambung. Kenapa? Karena dia stres. Apanya dia stres? Karena dia lihat tetangganya beli mobil baru. Itu. Apa tidak mungkin? Begitu ceritanya iri hati itu. Iri hati itu punya penyakit yang luar biasa. Dia psikosomatik gitu ya. Dia pengaruhi kita. Ya, psikologis kita gitu ya. Tubuh kita, soma kita ini dia ganggu begitu. Dia buat kita kemudian merasa bahwa betapa kecilnya saya sudah di lambung, saya sudah dikalahkan, memang siapa yang kalahkan ini? Kalau saudara-saudara bertanya ini kan cerita mimpi, ini visi. Siapapun bisa bervisi, siapapun bisa punya keinginan. Anak-anak saya mau sekolahkan setinggi langit dan sebagainya. Itu kan tidak apa-apa. Soekarno bilang bermimpilah sampai ke bulan. Kalau tidak jatuh sampai ke bulan ya sangkutnya di bintang katanya kan begitu. Tidak apa-apa kan gitu. Dalam kehidupan kita memang bervisi berupaya untuk lebih ini tidak apa-apa. Tetapi ukuran iri hati memang ini nampak dalam bacaan kita karena Yakub katanya. Yakub menciptakan
Yakub menciptakan situasi yang membuat saudara-saudara Yusuf memandang ini sikap yang salah. Ini cara yang salah, ini cara yang tidak benar dalam pandangan mereka. Karena mereka merasa dikecilkan dalam hal ini. Yakub juga punya alasan dan sebagainya dalam kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekedar itu latar belakangnya yang kita ingin renungkan bacaan firman Tuhan ini. Hal yang pertama yang sangat penting dalam hidup kita untuk kita renungkan lebih jauh dalam kehidupan ini. Bahwa yang pertama, keluarga adalah wadah, keluarga adalah tempat di mana kita ingin bersama mencapai masa depan. Amin. Ya, kalau keluarga kita anggap sebagai tempat hanya sekedar saja untuk kita kumpul, punya anak dan sebagainya, tidak mengarah kepada perjalanan masa depan, saya kira saat itu Bapak Ibu sudah berhenti berkeluarga. Kita tidak mengenal lagi keluarga sebagai satu perjalanan bersama tentang masa depan. Sebagai kelompok-kelompok nomaden pada waktu itu, mereka berjalan entah kemana. Di sana tanahnya musimnya bagus, di sini mereka pindah ke sana, pindah ke sini dan seterusnya. Tetapi mereka tetap harus bersama-sama. Mereka mengelola tanah, mengelola hewan, kambing, domba mereka, mengelola segala rencana mereka untuk mereka dapat makan. Itu dalam kebersamaan keluarga dalam hidup kita. Dan hancurnya kondisi keluarga atau kejahatan yang muncul di dalam keluarga itu sendiri, atau hidup mereka kemudian tidak menjadi tentram, ya Amsal kata, ya Markus katakan di mana ada iri hati di sana muncul kekacauan begitu, kehancuran dan sebagainya. Ya, berarti kita tidak siap menjaga ya perjalanan ini bersama. Kalau iri hati, karena iri hati ini memang merusak perjalanan itu, merusak situasi yang ada gitu. Kita bisa membuat, ya kalau cerita ini ya anggaplah Yusuf itu dibunuh begitu ya, karena dibuang ya. Mereka mau bunuh tapi takut jadi dipalsukan dengan darah kambing itu dibawa ke ayahnya, jubahnya di ini lalu dibuang orang Mesir, lalu Mesir Potifar dan seterusnya. Bapak Ibu tahu cerita itu. Tetapi itulah kita bisa mengambil keputusan untuk menjauhkan, untuk membuat saudara kita sendiri itu hilang dari kehidupan ini. Betapa hebatnya iri hati itu. Ada satu situasi yang bisa membuat sikap kita, bisa membuat saudara kita sendiri menjadi jauh dari kita. Harus hilang dari itu. Kira-kira begitu, harus hilang dalam keluarga ini. Karena itu tadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan keluarga ini harus bersama. Harus berupaya untuk dijaga siapapun kita, siapapun bagian kita. Ya, anak-anak satu saat adapun mereka yang kemudian menjadi siapa begitu. Adapun anak yang hanya tinggal kemudian di rumah saja untuk jaga orang tuanya, kan begitu ya? Ada ya? Seperti itu. Ada yang sampai tidak menikah pun tinggal di rumah begitu untuk menjaga ayah dan ibunya masa tuanya, kan begitu. Saya menemukan banyak keluarga yang mengambil keputusan bersama, ya kamulah yang menjaga mama di sana, opung di sana, karena biarlah kami yang membiayai engkau gitu. Karena mereka menjaga keluarga itu dalam hubungan yang sampai kapanpun. Ada banyak upaya yang luar biasa untuk saling menjaga dalam hidup ini. Singkatnya Bapak Ibu, keluarga adalah kehidupan bersama untuk menjaga masa depan kita. Pandanglah keluarga ini adalah tempat di mana kita menjaga masa depan hidup kita. Dan satu hal yang harus dihindari, jangan iri hati. Sebab perjalanan ini masih panjang. Perjalanan ini masih jauh. Masih luar biasa. Yakub sampai tua dijaga sama anak-anaknya. Dia memberkati anak-anaknya sampai dia mati. Demikian Yusuf kemudian dijaga juga dengan keluarganya. Bahkan kuburnya pun dipindahkan untuk didekatkan
Jadi keluarga itu sesuatu yang harus dilihat sebagai pusat kehidupan bersama. Tetapi siapa yang merusak keluarga itu sendiri? Siapa yang nekat menghancurkan keluarga itu sendiri? Jangan berpikir orang lain. Jangan berpikir orang dari luar. Tidak. Kadangkala kita semua di dalam. Kita tahu kasus demi kasus, kita semua tahu. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya pengalaman seperti apa, minta maaf sebelumnya. Soal warisan, saudara bersaudara bisa berkelahi. Oh, bisa baku bunuh. Saya besar di Makassar dan saya tahu betul cerita kalau soal warisan itu. Bisa orang main tikam sana sini, saling bunuh demi warisan. Sesuatu yang tidak bisa dijaga dalam diri kita, iri hati itu. Yang merasa dia lebih, saya kurang dalam kehidupan kita. Yang kedua, setiap orang punya visi, keluarga punya visi, punya rencana yang diutarakan dalam misi, yang kita tidak tahu bagaimana caranya misi itu. Tetapi visi itu penting dalam kehidupan ini. Tidak ada salahnya menurut saya, Yusuf menceritakan itu. Kita tidak bisa berasumsi, seharusnya ini kan dosanya Yusuf, kenapa dia cerita tentang itu? Alkitab tidak bicara tentang itu. Yang Alkitab bicara, Yakub mengasihi lebih Yusuf. Dan akar bencinya di peristiwa itu. Bukan sebenarnya di Yusuf. Yusuf menceritakan apa yang dia tahu. Apa yang menjadi visinya. Tetapi saudaranya sendiri merasa justru itu mengecilkan dia. Saudaranya sendiri berpikir itu sesuatu yang menyepelekan mereka. Itu sesuatu yang menafikan mereka. Kamu akan begini. Itu cuman pikiran saudara-saudaranya. Ini kan belum terjadi. Bayangkan, yang belum terjadi dia sudah masalah gitu. Kadang-kadang hidup ini menjadi sulit begitu. Karena kita sudah menempatkan diri kita sesuatu yang belum terjadi. Begitu ya Bapak Ibu. Kita belum terjadi tapi kita sudah menganggap itu terjadi. Itu persoalan iri hati itu betul-betul mengalahkan rasionalitas kita. Iri hati itu tidak membiarkan kesempatan kita berpikir tentang ini kan belum terjadi. Tidak, dia sudah membangun sesuatu yang sangat kuat untuk mengatakan bahwa kamu kurang ajar, kamu biadab, kamu bajingan kamu itu. Jadi dia sudah membangun berapi-api dalam diri kita untuk mengatakan bahwa ini yang tidak baik. Kamu jelek, kamu harus hancur. Wah, gitu. Ya, nah, kemudian mereka kan kita tahu cerita ini sekali lagi dia bersekongkol gitu ya. Ayo kita apakan dia ini kan gitu. Tapi itu yang terjadi saudara-saudara bahwa membangun kebencian itu dengan mengatakan dalam diri kita bahwa dia salah dan kami disepelekan. Dia salah karena itu kami wajib untuk membencinya. Dia sudah salah, dia menyepelekan kami karena itu kami harus melakukan sesuatu yang penting. Gitu. Bapak Ibu sekalian lihat, ini sesuatu yang luar biasa. Belum terjadi, masih visi ini. Masih sesuatu memandang ke depan. Masih dalam mimpi terjadi. Tapi mereka sudah membangun satu kebencian yang luar biasa dalam diri mereka. Apa itu bisa saudara-saudara mengerti, memahami, kita semua mengerti bahwa banyak hal dalam hari-hari hidup ini kadangkala ya gara-gara kebencian kita itu kita tidak bisa mendekati lagi masalah. Kita tidak bisa menikmati hidup ini dengan nikmat begitu. Ya, puji Tuhan dia punya mimpi seperti itu. Luar biasa. Kita harus mendukung ya gitu. Apa itu? Wah dia mau ini. Belum tentu itu begini. Ngapain kita harus sibuk berpikir dengan mimpi orang begitu. Sementara kita punya mimpi yang harus kita jalani ini. Belum juga kita mulai. Gitu ya. Kita harus berjalan lah dalam kehidupan kita
dengan apa yang kita harapkan. Dan orang punya mimpi masing-masing, orang punya rencana masing-masing, orang punya keinginan masing-masing. Sesuatu yang harus senantiasa kita dukung, kita upayakan untuk kalau bisa kita mencontohi, kita bisa belajar dari semua keberhasilan orang, kenapa tidak? Kenapa tidak? Sesungguhnya itulah yang kadang-kala dalam diri kita. Ada istilah akar pahit lah. Sebenarnya akar pahit datang dari mana? Sebenarnya kita sendiri yang melakukan. Kita sendiri yang membangunnya. Nilai-nilai kebencian itu. Kadang-kala itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Orang memang bilang katanya keinginan hati tidak ada yang tahu ya. Dalamnya laut bisa dijangkau, tapi dalamnya hati tidak ada yang tahu begitu. Tapi iri hati itu memberi pengaruh yang kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, dari situasi seperti itu yang rusak siapa? Diri sendiri Bapak Ibu sekalian. Iri hati itu mendorong kita untuk merusak diri kita sendiri. Kita baca di Amsal bahasa, jangan iri hati kepada orang fasik, jangan iri hati kepada orang bebal. Ya. Mazmur juga menjelaskan, jangan iri hati sama mereka. Jangan iri hati sama orang curang. Ya, jangan, dia punya cara sendiri dia mau dapat itu. Bisa ya, saya ini kerja setengah mati, luar biasa banting tulang. Kok dia yang naik pangkatnya? Bukan main ini, bajingan ini. Mulai marah, menggerutu, mengeluh. Semua mulai kita depresi. Bapak Ibu sekalian. Bawa-bawa diri untuk jalan. Akhirnya jalan pertama, jalan di jalanan itu tidak pakai sendal. Besok dia jalan dengan baju robe-robe. Besok dia jalan sudah mulai telanjang setengah. Akhirnya dia telanjang bulat jalan gara-gara depresi, dia pikir itu orang naik pangkat gitu. Ini bahaya sekali, itu kan penyakit yang luar biasa. Jadi iri hati membangun diri kita yang kemudian menyakiti diri kita sendiri. Membuat kita luar biasa. Menjadi pendendam ya, menyimpan sesuatu yang sangat bom waktu dalam diri kita. Sesuatu itu. Jadi lihat orang seperti apa, merasa tidak adil, merasa tidak ini, saudara-saudara, hidup kita ini punya bagian-bagian di mana Tuhan menginginkan saudara tetap senang, tetap gembira dengan segala pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Amin. Itu yang kita jalani hari-hari ini. Kita nikmati apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ya mungkin kita harus bisa melihat bahwa kalau ada peristiwa demi peristiwa yang kita merasa tidak adil, tetap percayalah bahwa Tuhan tetap adil dalam hidup kita. Amin. Tuhan tetap adil untuk mau mengatakan kepada saudara, tunggu waktumu, tunggu saatnya. Karena saya punya rancangan yang indah bagimu. Karena kita mau tetap berjalan bersama Tuhan. Kita mau tetap berjalan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Iri hati itu sikap yang senantiasa membawa kita untuk menyalahkan Tuhan dan senantiasa merasa Tuhan tidak adil dan merasa situasi itu mengukur orang lain itu dengan rasanya Tuhan tidak adil itu tadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terakhir dalam kehidupan kita untuk kita sadari bahwa ada pernyataan daripada bacaan Alkitab kita tadi bahwa Yakub menyimpan hal itu di dalam hatinya. Jadi peristiwa itu dia tetap Yakub sebagai seorang ayah, sebagai yang paling tinggi dalam posisi itu, dalam hierarki itu, dia menyimpan dalam hatinya. Kata menyimpan dalam hati ini mau mengatakan bagaimana sikap Yakub tetap ingin melihat sebagai satu perjalanan kebenaran. Artinya, ya, bisa jadi mimpi Yusuf ini ada benarnya. Bisa jadi apa yang dibayangkan Yusuf ini sesuatu yang menjadi penuntun perjalanan kita dalam kehidupan ini. Di situasi itulah hari ini Bapak Ibu, kita semua harus menyadari
bahwa apapun rencana Bapak Ibu memang harus dengan hikmat Tuhan, dengan Roh Kudus. Kita harus menyimak betul apa ini merupakan bagian dari rencana Tuhan. Apa ini merupakan perjalanan hidup keluarga ini dalam kehidupan kita. Sebab semua itu harus diendapkan. Semua itu harus masuk di dalam ruang relung hati kita yang dekat dengan Tuhan. Sebab kita masih tetap dalam ruang misteri Allah. Amin. Kita masih tetap dalam ruang di mana Tuhan tetap merangkai kita. Tuhan tetap menguntai kehidupan ini untuk memberikan, Tuhan tetap melukis kehidupan kita. Sehingga bagaimana bentuknya, bagaimana perjalanan hidup keluarga kita, senantiasa itu kita harus sadari. Kita bawa dalam ruang hati kita yang dalam. Tuhan, kalau boleh itu terjadi, terjadilah. Kira-kira begitu ya, Bapak Ibu. Kalau Yakub ingin mengatakan, kalau itu terjadi, siapa yang bilang tidak? Kan gitu. Saya hanya menyimpan di dalam hati. Yakub tidak bilang, itu tidak mungkin. Yakub tidak punya cerita tentang itu. Tapi dia menyimpan di dalam hati. Di dalam hati kita ada Roh Kudus yang senantiasa Bapak Ibu dan saya yang akan menuntun hidup saudara dan saya, menjaminkan hidup kita dalam karya keselamatan Kristus. Di dalam hati kita, kita senantiasa membawa seluruh pengharapan kita. Apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan keluarga, kehidupan saudara bersaudara, keluarga kita. Semuanya itu harus ada di dalam relung hati kita untuk senantiasa menyadari Tuhan tetap punya rencana atas hidup kita. Sebab tidak ada orang yang tidak punya pergumulan, tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Kita semua punya masalah, kita punya persoalan, tapi jangan menambahkan satu penyakit. Hidup ini sudah terlalu susah. Jangan iri hati. Sebab iri hati itu sebenarnya kita menambahkan beban dalam hidup kita. Tetaplah berjalan dalam kehidupan ini. Ada yang positif kita belajar, ada yang negatif kita belajar untuk tidak seperti itu dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan menginginkan saudara dan saya sebagai satu keluarga Allah, sebagai satu persekutuan gereja Tuhan hari ini. Kalau ada keluarga yang bisa, yang lebih besar, ada keluarga yang lebih hebat, lebih baik, lebih mampu, maka mereka bertanggung jawab untuk apa yang mereka miliki dalam hidup mereka. Ada yang tidak mampu, ada yang bisa, ada yang setengah bisa, ada yang tidak bisa sama sekali. Mereka juga bertanggung jawab untuk hidup bersama, untuk tidak iri hati, untuk tidak melemahkan diri di dalam persekutuan kita. Mungkin Bapak Ibu berpikir, bukan cuma orang yang lebih, Pak Pendeta, orang lebih juga bisa iri hati. Ya betul. Karena apa? Karena dalam diri kita itu selalu mau lebih, gitu ya. Mau lebih, tidak mau disaingi, tidak mau dan sebagainya. Jadi kadang-kala itulah situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam gereja, di dalam keluarga kita. Terkecil kita. Kadang-kala persaingan itu, kompetisi dalam kehidupan kita itu sesuatu yang terjadi antara anak-anak begitu. Tetapi biarlah hari ini kita semua boleh ada di dalam kehidupan visi, misi yang besar, yang luar biasa. Tapi jangan iri hati. Jangan iri hati. Iri hati itu sangat merusak, sangat mengganggu kehidupan kita. Iri hati itu sebenarnya semu. Semu saja Bapak Ibu sekalian. Lupakan saja, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Berdoa dan mintalah Tuhan jauhkan saya dari iri hati. Sebab biarlah selalu saya bersyukur apa yang ada ini. Sebab disinilah hidup saya yang Kau berkati. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Amin.
Marilah kita berdiri bersama dengan segenap orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, yang oleh kuasa Roh Kudus-Nya mengingatkan kami kembali dalam kebenaran firman Tuhan pagi ini, agar kami menjauhkan diri dari pikiran-pikiran dan hati kami yang kami merasa kami disepelekan, kami merasa dikecilkan, kami merasa diri kami mengalami ketidakadilan, berbagai hal dalam diri kami, semua itu kemudian membangun rasa iri hati kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami boleh hidup dalam keluarga kami. Tuhan berkati karena kami membangun hidup bersama dalam mimpi yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam visi yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dalam berbagai cita-cita dan rencana hidup ini. Kami tahu Tuhan, dalam perjalanan hidup ini Engkau selalu hadir, Engkau ada bersama dengan kami. Karena itu ya Tuhan, berkati kami dalam seturut dengan firman-Mu ini. Kami hidup dengan segala berkat-Mu. Karena itu kami selalu bersyukur ya Tuhan. Kami mendoakan saat ini ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan. Mereka ada dalam keadaan sakit mereka. Mereka ada dalam proses pemulihan mereka. Adik Evelyn, Kristofani, Poroyau, Bapak Jimmy Octavianus Piri dalam pemulihan pasca operasi. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Mendoakan untuk Ibu Grice Masihin, Ibu Putri Kancan Tualena, Ibu Endang Mujia Tiningsi, Bapak Zul M. Simbolon, Bapak Hen Markus Tehupeori, Bapak Runding Butar-Butar, Ibu Lani Kurniati Sumendap, Bapak Paulus Sudewo, Ibu Jen Amalia Johannes, Bapak Hotden Siburian, Ibu Julke Jenny Pono, Bapak Floyd Patinael, Ibu Ajeng, Ibu Ajeng. Tuhan, kami senantiasa memohon kuasa jamahan-Mu Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Makanan, minuman, obat-obatan yang dipakai, Tuhan pakai semua itu untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa saat ini juga bagi warga jemaat yang bergumul dengan segala pergumulan hidup mereka. Tuhan, Engkau hadir. Ibu Vence Ruru, terpujilah Engkau ya Tuhan. Kau baik, Kau senantiasa menghibur, meneguhkannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang lanjut usia, janda, duda, dan yatim piatu dengan segala keberadaannya. Biarlah gereja-Mu Engkau pakai ya Tuhan. Murid-murid-Mu, kami semua Engkau pakai untuk menjadi alat. Mendampingi mereka, meneguhkan, menguatkan mereka, menghibur mereka, agar mereka tetap sukacita dalam segala situasinya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan saat ini, keluarga Daniel Arya Permana, keluarga Pulu Sumampau, keluarga Tualena, Tuatanasi, keluarga Hukom Sela,
keluarga Ari Sokrates Simbolon, keluarga Misael Ayowela, keluarga Teu Piori, keluarga Dina Indriati Haryadi, keluarga Sembiring Ginting, keluarga Joyce Elis Bastian. Tuhan, keluarga-keluarga ini dengan segala rasa sukacita, pergumulan mereka, di mana Tuhan berjalan bersama dengan mereka, limpahkan rahmat kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga yang bersukacita, yang sementara menantikan kelahiran Ibu Cynthia Natalia Gosali Tarore. Tuhan, seluruh proses di mana mereka menantikan kelahiran, tangan Tuhanlah yang bekerja melalui para medis pada saatnya, dan beri keteguhan iman, sukacita untuk seluruh peristiwa di mana Tuhan anugerahkan kehidupan dalam keluarga Gosali saat ini. Kami berdoa juga untuk warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran, Bapak Agaliso Mario Raintung, Bapak Beni Karompis, Bapak Boyke Willy Rianto Putra, Ibu Florencia Nelsi Manusawa Pulu, Ibu Sabrina Yasmin Adam Sumakot, Adik Quincy Atbar, Bapak Sandy Daniel Supakua, Saudari Femi Esther Teofani Mukdani, Adik Thea Eugenia Jos. Tuhan berkati mereka karena hari ulang tahun kelahiran yang mereka nikmati, ketambahan usia itu sungguh atas karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun perkawinan, Bapak Sarli Ferdinandus dan Ibu Inke Rina, Bapak Benyamin Charles Ferdinand, dan Ibu Herete Josephine Kayote, Bapak Floyd Patrick Patiwail, dan Ibu Devi Sartrini. Tuhan, mereka bersyukur karena bahtera rumah tangga mereka masing-masing Tuhan kawal, karena Engkaulah Kristus nakoda dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan, hanya kepadamu lah Engkau yang mengantar kami dalam perjalanan hidup ini, dan karena itu berkati setiap keluarga yang bersyukur atas kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Ora et Labora saat ini, majelis jemaat, mereka yang mengambil bagian dalam tugas ibadah hari ini, penatua dan diaken, Tuhan berkati. Pelaksana harian majelis jemaat, Tuhan berkati hari-hari dalam kehidupan kami bersama. Sebagai majelis, senantiasa mereka boleh memimpin pelayanan jemaat ini dalam kuasa-Mu Tuhan. BPPJ dan unit misioner dalam tugas pelayanan, Tuhan berkati kami semua. Kami percaya gereja Tuhan senantiasa bertumbuh dalam kasih-Nya. Kami juga berdoa saat ini untuk organis, mandu lagu, paduan suara PKP yang memuliakan Tuhan, Tuhan berkati. Tugas multimedia, sound system, Tuhan berkati. Kostor yang menyiapkan ruangan, Tuhan berkati. Kami percaya semua yang kami lakukan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk perdamaian dunia dengan segala situasi kehidupan kami di dunia ini, di tengah situasi peperangan yang ada, Rusia dan Ukraina, Israel, Amerika, Iran, dan berbagai peristiwa Lebanon, berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini Tuhan. Ada begitu banyak bencana juga yang kami alami. Tuhan, datanglah buat kehidupan kami untuk membawa damai sejahtera bagi kehidupan dunia ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dan gereja-gereja Tuhan. PGIW di Banten ini Tuhan berkati, agar para pemimpin bangsa dan negara kami ini boleh takut akan Tuhan dan setia melakukan apa yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami semua yang ada dalam ruangan ini, kalau ada sakit penyakit yang kami alami saat ini, di dalam nama Yesus Tuhan kami, kuasa darah-Mu ya Tuhan menjamah kami, menyembuhkan kami semua saat ini. Kami yang mengikuti ibadah melalui live streaming saat ini, Tuhan berkati kami.
biarlah apa yang boleh kami nikmati, kendati kami jauh saat ini, tidak bersama dalam ruangan ini, tapi Engkau memberkati kami semua ya Tuhan. Inilah kami ya Tuhan. Ada banyak rencana jemaat ini, Tuhan berkati pendeta yang ada di jemaat ini dengan segala pelayanan yang mereka lakukan, limpahkan rahmat kasih-Mu Tuhan, apa yang boleh dilakukan, pendeta Maria bersama suami, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Kristus Yesus. Inilah kami ya Tuhan, sungguh dalam pengasihan-Mu kami mohon. Oleh-Mu Kristus Yesus Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa dalam pujian ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami, seperti kami harus mengampuni. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Bapak, Ibu, saudara-saudari, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan, persembahan yang kita berikan adalah ungkapan syukur atas kasih Allah yang memulihkan hati kita dari iri hati. Ketika kita memberi, kita belajar mengalahkan keinginan diri dan membuka ruang bagi kasih kepada sesama. Persembahan menjadi tanda bahwa kita tidak dikuasai oleh kecemburuan, tetapi oleh kasih yang mempersatukan. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-16 meneguhkan kita dengan berkata, "Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur atas-Mu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu.
jemaat yang terkasih, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Kita berdoa. Bapa, makasih dengan hati yang berlimpah, kami selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mengakui berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa persembahan syukur kami kepadamu. Sesungguhnya apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang sudah kami terima dari-Mu ya Tuhan. Namun kami mohon, terimalah dan berkatilah persembahan kami, dan ajarlah kami terus untuk rela memberi yang terbaik bagi-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mohon perhatian jemaat sekalian akan warta jemaat berikut.
katekisasi reguler. Bagi warga jemaat yang ingin mendaftarkan anaknya untuk mengikuti kelas katekisasi reguler, silakan mengambil formulir pendaftaran di sekretariat. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dapat dilihat pada Warta Jemaat Digital atau dapat menghubungi koordinator sektor. Perpanjangan batas pengumpulan dokumen hari Kamis 30 April 2026. Atestasi masuk. Telah mendaftar di kantor Majelis Jemaat Saudari Devi Bata beralamat di Central Land Parung Panjang, masuk dalam sektor pelayanan 5. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu di GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Pemilihan dan penambahan presbiter. Seiring dengan bertambahnya jumlah jemaat di sektor 5 dan juga pos Pelkes Parung Panjang, maka pelayanan kita pun semakin berkembang dan membutuhkan lebih banyak pelayan. Karena itu, kita memerlukan penambahan presbiter untuk bersama-sama melayani dan mendukung pertumbuhan iman jemaat. Pemilihan akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 26 April 2026, pemilihan putaran pertama, dan Minggu 3 Mei 2026, pemilihan putaran kedua. Tempat di GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong, khusus untuk jemaat sektor 5, dan di pos Pelkes Parung Panjang. Kami mengajak seluruh jemaat untuk hadir dan mengambil bagian dalam pemilihan ini. Partisipasi kita bersama merupakan wujud tanggung jawab kita dalam mendukung pelayanan gereja dan pertumbuhan iman jemaat. Mari kita mempersiapkan diri dalam doa dan menentukan pilihan dengan bijaksana agar supaya proses pemilihan ini berjalan dalam tuntunan Tuhan. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi jemaat. Ucapan terima kasih. Dalam rangka pertukaran pelayanan firman Mupel Banten, Pendeta Maria Banjarnahor Bimbang Naung melayani di GPIB Jemaat Patmos Tangerang pada pukul 09 WIB. Dan Pendeta Rudianto STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Obor Banten, melayani di GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong pukul 9 WIB. Majelis dan Jemaat GPIB Ora et Labora Serpong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudianto STH atas pelayanan yang diberikan dalam ibadah ini. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan kita semua. Sebagai informasi, jumlah kehadiran jemaat pada hari Minggu ini adalah sejumlah 134 orang jemaat. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong dan membutuhkan bantuan informasi atau pelayanan lebih lanjut, mohon menghubungi presbiter yang bertugas atau menghubungi kantor majelis jemaat sesuai informasi kontak yang tercantum dalam Warta Jemaat Digital GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Demikianlah Warta Jemaat disampaikan untuk menjadi perhatian kita semua. Warta Jemaat selengkapnya telah di-share dalam bentuk PDF melalui koordinator sektor atau dapat di-download melalui Linktree GPIB Ora et Labora. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jauhlah iri hati yang memecah belah dan hiduplah sebagai pembawa damai dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan langkah pengutusan kita dari Amsal pasal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hiduplah dalam kasih, peliharalah persaudaraan, dan jadilah saksi Kristus dimanapun Tuhan mengutus saudara.
Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.